Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pertemuan ketiga Sejarah Peminatan kelas 12 IPS bersama Bapak Purnama Nurdiana Purnaman. Kompetensi dasar yang kalian harus kuasai yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai yaitu menghubungkan posisi KMB dalam proses pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Jadi kalian bisa menghubungkan posisi KMB dalam proses pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Nah, kita lanjut. Pada materi penjelasan materi yaitu Konferensi Meja Bundar. Ini merupakan tonggak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, respon internasional terhadap kedaulatan bangsa Indonesia itu dimulai dari secara de facto, dimulai dari Palestina, Mesir, negara-negara Timur Tengah, kemudian termasuk negara Vatikan nanti. Nah, Belanda di sini tetap bersikukuh bahwa Indonesia merupakan bagian dari pemerintahannya. Jadi Belanda tetap menginginkan Indonesia itu tidak lepas dari negaranya. Nah, perjuangan pemimpin Indonesia di sini melalui jalur diplomasi supaya terakuinya kemerdekaan Republik Indonesia, maka ada dua jalur, yaitu jalur militer dan jalur diplomasi. Yang kita bahas di sini adalah jalur diplomasi oleh pemimpin-pemimpinnya. Latar belakang dari KMB itu diawali dengan adanya agresi militer Belanda atau kita singkat AMB, di mana agresi agresi militer Belanda pertama yaitu pada tanggal 20 Juli 1947, di mana agresi militer Belanda satu ini tujuannya menghancurkan Republik Indonesia, di mana aksi serangannya terfokus ke 3 wilayah, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi ada 3 wilayah yang jadi titik fokusnya, Sumatera bagian timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. TNI melawan dengan strategi War Crash dengan membuat kantong-kantong perlawanan di daerah yang dikuasai Belanda. Jadi ini sistemnya adalah strategi gerilya. Ya. Kemudian agresi militer Belanda satu gagal karena diplomat Indonesia membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947, 1 bulan setelah agresi militer Belanda 1, yang mengharuskan Republik Indonesia masuk dalam Uni Indonesia Belanda. Namun gagal karena adanya agresi militer Belanda kedua. Maksudnya di sini setelah agresi militer Belanda 1, kemudian Belanda berjuang di Dewan Keamanan PBB, memasukkan masalah agresi militer Belanda, dan ada kesepakatan yaitu dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Jadi 2 negara disatukan. Namun gagal karena Belanda melakukan agresi kembali, yaitu pada agresi militer Belanda 2. Pada agresi militer Belanda 2 dilancarkan oleh Belanda lagi pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi 1 tahun dari 47 ke 48. Dengan tujuan menghancurkan pemerintah Republik Indonesia dan TNI. Jadi ingin menghancurkan pemerintah Republik Indonesia dan TNI. Kemudian menduduki Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, dalam serangan ke Yogyakarta berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta.
Namun, Presiden Soekarno sempat menunjuk Saprudin Prawira Negara untuk membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian nanti seperti yang dibahas yang sebelumnya, yaitu pertemuan pertama, juga Soekarno menunjuk di India. Nah, akibat dari agresi militer Belanda II ini, muncullah perundingan-perundingan. Ya, perundingan yang pertama perundingan pendahuluan di Jakarta. Jadi sebelum perundingan ini yang lebih lanjut ada perundingan pendahuluan dulu, yaitu di Jakarta, diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 1945. Nah, ini sebelum adanya agresi militer Belanda. Ya, agresi militer Belanda yang pertama itu 47. Nah, ini perundingan pendahuluan sudah dimulai Oktober 45. Nah, dihadiri oleh Gubernur Jenderal Nika, H.J. Van Mook, dan para pemimpin Republik Indonesia. Nah, di sini ada dua pandangan mengenai perundingan awal ini. Menurut Van Mook, bahwa dia menginginkan status Indonesia menjadi negara dominion, yaitu negara bawahan Belanda, ya, dalam persemakmuran Belanda. Gitu. Jadi negara bawahan, jadi yang utamanya Belanda, kemudian Indonesia menjadi negara bawahannya. Dari Indonesia sendiri, Agus Salim menolak dan menginginkan Republik Indonesia menjadi daulat penuh. Nah, ini ada dua pandangan tersebut. Oke. Selanjutnya dilanjutkan dengan perundingan Hoog Veluwe. Nah, mohon maaf bacaan bahasa Belandanya ya. Oke. Perundingan Hoog Veluwe Perundingan Hoog Veluwe itu diselenggarakan di Belanda pada tanggal 14 sampai 24 April 1946. Di mana delegasi dari Indonesia itu ada Pak W. Suwandi, ada Sudarsono, dan Aka Pringgodigdo. Sedangkan delegasi dari Belanda yaitu ada Van Mook, Van Rooyen, dan Lochman. Keputusan ini dikenal dengan Draft Jakarta yang berisi pengakuan de facto, ya, pengakuan de facto Belanda atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Sumatera, serta penggagasan kesejajaran hubungan Republik Indonesia Belanda. Nah, di sini perjuangan bangsa Indonesia minimal ada pengakuan dulu dari Belanda. Salah satunya pengakuan secara de facto. Secara faktanya mereka mengakui. Oke. Dan kemudian kalau sudah mengakui, nanti akan meminta kita itu untuk sejajar antara Belanda dengan Indonesia. Dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati. Nah, ini dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat pada November 1946 atau tanggal 10 November 1946. Pihak Indonesia itu ada Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirtoprojo, dan Akagani. Sedangkan dari Belanda ada Schermerhorn dan ada H.J. Van Mook. Nah, keputusan Belanda di sini adalah mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi Indonesia sama Belanda itu dikasih Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi semakin menyempit yang hasil dari hasil dari keputusan BPUPKI itu ya. Kalau dari BPUPKI bahwa Indonesia itu adalah bekas jajahan Belanda ya, termasuk Papua. Kemudian kenapa itu Kalimantan bagian utara tidak masuk? Karena
Kalimantan bagian utara itu masuk di bawah jajahan Inggris, jadi tidak masuk ke Indonesia. Nah, di sini ternyata ketika kemerdekaan Indonesia 45, Belanda datang ya melalui Nika ya, pegawai-pegawai administratif Nika datang ke Indonesia dan tidak mau Indonesia merdeka. Makanya mereka terus membuat perundingan dengan Indonesia, dan Indonesia pun tidak mau kalah, itu mengikuti diplomasi dari Belanda. Itu salah satunya itu sampai ke Linggarjati. Kita di sini semakin sempit wilayahnya, tapi di sini para tokoh Indonesia yang penting Belanda mengakui dulu, seperti itu ya. Nah, masalah nanti itu akan terus diperjuangkan. Ya, dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Semacam yang tadi, Belanda menginginkan dominion. Nah, selanjutnya itu Indonesia nanti akan dimasukkan dalam Republik Indonesia Serikat, di mana dalam RIS tersebut ada yang namanya Republik Indonesia. Wilayahnya mana? Wilayahnya yang tadi, Sumatera, Jawa, Madura. Itu yang Republik Indonesia. Kemudian yang Kalimantan dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dibuat negara boneka oleh Belanda itu supaya menghancurkan Indonesia. Nah, di sini politik seperti gitu ya, anak-anak. Kemudian RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang tadi ya. Karena adanya agresi militer ya, itu menjadi tidak sah lagi. Nah, kemudian agresi militer terjadi, kemudian di perundingan lagi. Itu. Di mana perundingan yang keempat ada perundingan Renville. Nah, perundingan Renville diselenggarakan di atas kapal USS Renville milik Amerika pada tanggal 8 Desember 1947. Adapun delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Amir Saripudin, ada dari Belanda oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, keputusan persetujuannya adalah gencatan senjata antara pasukan Indonesia Belanda, kemudian membentuk garis demarkasi Panmuk, garis garis perbatasan ya, demarkasi Panmuk, serta kesediaan Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik damai. Tuh. Namun dari Renville tersebut tidak berjalan mulus lagi ya. Muncul lagi yang namanya agresi militer Belanda II. Tuh. Setelah terjadinya agresi, nah berunding lagi mereka ini, Indonesia dan Belanda, melalui perundingan Rum Royal. Nah, diambil dari orang-orang Indonesia dan Belandanya. Perundingan Rum Royal diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Delegasi Indonesia yaitu Muhammad Rom dan dari Belanda yaitu Herman van Rooyen. Di mana dari perundingan ini keputusannya adalah penghentian tembak-menembak antara pasukan Indonesia dan Belanda. Jadi dihentikan. Kemudian yang kedua, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Jadi Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, itu harus dikembalikan lagi ke Indonesia. Yang ketiga, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda, serta perencanaan KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, ini
pembebasan para pemimpin Republik Indonesia di tahan Belanda. Mereka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kenapa tidak melawan? Ya, karena biarkan saja dua tokoh ini ditangkap sama Belanda, maka akan muncul isu-isu ke luar negeri. Nah, bagaimana Belanda mengusik Republik Indonesia sehingga muncullah kecaman-kecaman dari luar negeri seperti itu. Itu politik dari Soekarno dan Hatta. Kalau sudah masuk ke ranah internasional, maka akan dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Dan itu lebih mudah lagi. Oke, lanjut di perundingan inter-Indonesia. Perundingan inter-Indonesia diadakan dalam 2 tahap. Satu di Jogja pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan yang kedua di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Adapun kesepakatannya yaitu penyetujuan pembentukan RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Nah, jadi harus bisa membedakan sistem federal dengan sistem presidensial. Nanti kita bahas ya perbedaan antara federal dan presidensial. Kemudian yang kedua, penetapan presiden konstitusional yang memimpin Republik Indonesia Serikat. 4. Perencanaan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Kenapa ada negara bagian? Ya, karena waktu itu tahun 49 itu Republik Indonesia lebih kepada negara federal. Negara federal itu berarti negara serikat. Contoh, kalau di Amerika kan ada Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu ada negara-negara bagian. Ya. Kemudian yang bertugas menjaga ketertiban sebelum dan sesudah pelaksanaan KMB. Dari perundingan inter-Indonesia, nah muncullah KMB ya. Pelaksanaan KMB di mana dilaksanakan di kota Den Haag pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 2 November 1949 dan digelar di gedung Ridderzaal dengan meja perundingannya berbentuk bundar atau opal. Nah, ini disebut dengan konferensi meja bundar. KMB dihadiri 3 pihak, yaitu dari Republik Indonesia oleh Muhammad Hatta, Kelompok Negara Federal atau BFO oleh Sultan Hamid II, serta Belanda oleh Maastricht van Marsheven. Ya, juga dihadiri perwakilannya. Adapun kesepakatannya, nah, itu pelaksanaan. Kemudian hasil keputusan. Hasil keputusannya itu Belanda mengakui keberadaan RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Nah, di sini Republik Indonesia sedikit demi sedikit itu diakui oleh Belanda ya, salah satunya dari KMB ini. Yang terpenting Republik